Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Flian Saifuddin dengan NIM 152222005, mahasiswi Universitas Mudi Waluyo Semarang, prodi S1 Kebidanan Transfer kelas B. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang hiperemesis gravidarum. Terima kasih. Iya, silakan masuk. Permisi Ibu. Ya, silakan duduk. Iya Bu. Ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lisa. Sebentar ya, saya tutup pintunya dulu. Perkenalkan Ibu, ini saya Bidanisa. Gimana, ada keluhan? Iya Bu, saya mual muntah Bu. Saya muntah setiap kali makan. Saya pusing Bu. Dari kapan Ibu? Sudah 3 hari Bu, saya mengalaminya sampai lemes badan saya Bu. Ini berarti usia kehamilannya sekitar 6 minggu ya, dari kontrol sebelumnya. Iya Bu. Ini keluhan Ibu mual muntah, jadi saya akan konseling tentang. Jadi, Ibu sebelumnya pernah dengar tidak tentang hiperemesis gravidarum atau mual muntah pada kehamilan? Tidak pernah Ibu. Jadi Bu, hiperemesis gravidarum itu adalah keadaan mual muntah pada ibu hamil yang berat sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu untuk faktor penyebab mual muntah itu, yang pertama primigravida atau kehamilan pertama, hamil anggur, hamil kembar, kemudian terjadi perubahan hormon yang disebut hormon gonadotropin yang dibentuk secara berlebihan. Kemudian yang kedua, bagian ari-ari ibu yang menghadap ke janin berada dalam sirkulasi maternal atau sirkulasi ibu, dan perubahan metabolik atau perubahan tubuh akibat hamil serta resistensi atau kekuatan yang menurun dari ibu terhadap perubahan tersebut. Yang ketiga itu ada kemungkinan alergi, dan yang keempat faktor psikologi seperti depresi, gangguan dalam rumah tangga, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut menjadi ibu tidak cukup penting dalam menimbulkan mual muntah. Kenapa sih Bu terjadinya mual muntah? Jadi mual muntah adalah suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isi bila terjadi iritasi, rangsangan, atau tegangan yang berlebihan pada usus. Untuk patofisiologinya itu sendiri, yang pertama HEG disebabkan karena cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Yang kedua, kekurangan energi cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah bisa menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi ini akan menyebabkan hemokonsentrasi atau pembesaran plasma dalam darah, sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Jadi jika ibu tidak makan dan minum akan bertambah parah penyakitnya. Untuk hiperemesis gravidarum itu ada beberapa tingkatannya ya Bu. Yang pertama tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yang pertama tingkat 1 itu muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum ibu, seperti ibu merasa lemas, nafsu makannya menurun, berat badan juga menurun, dan merasa nyeri pada lambung ibu. Kemudian nadi ibu juga meningkat sekitar 100 per menit. Terus tekanan darahnya ibu juga turun ya Bu. Turgor kulit ibu juga menurun, kemudian lidah mengering dan mata cekung. Kemudian tingkatan yang kedua itu ibu tampak lebih lemas, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, kemudian suhu kadang-kadang naik serta mata ibu sedikit kuning. Kemudian berat badan juga menurun, mata menjadi cekung, tensi ibu juga turun, dan hemokonsentrasi. Kemudian aseton dapat tercium dalam bau pernafasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Kemudian tingkat 3 yaitu keadaan ibu lebih menurun atau lebih buruk, muntahnya tidak berhenti, kemudian kesadaran ibu yang awalnya sadar menjadi tidak sadar atau bisa jadi sampai koma.
Kemudian nadi ibu menjadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi ibu menurun. Untuk ibu hamil ini biasanya untuk tingkat 2 atau 3 ini harus dirawat di rumah sakit, Bu. Tapi untuk tingkat 1 biasanya tidak perlu rawat inap di rumah sakit. Ini obat-obatan yang kemungkinan akan diberikan pada ibu hamil. Yang pertama, obat-obatan yang diberikan diantaranya itu suplemen multivitamin dan antihistamin. Vitamin apa saja sih Bu yang dianjurkan? Yang pertama ada B1 dan B6. Pemberian ini untuk menurunkan rangsangan di pusat muntah. Ya, untuk kebutuhan nutrisinya itu tersendiri, untuk derajat 3 itu biasanya pasiennya itu dipasangin NGT atau selang untuk makan yang lewat hidung ya Bu. Karena biasanya untuk tingkat 3 itu tidak bisa makan secara langsung Bu. Jadi perlu bantuan alat yang disebut NGT tersebut. Nah, jika ibu yang mual muntah itu tingkat 2 atau 1 itu biasanya diberikan diet makanan dalam porsi kecil namun sering. Kemudian diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak. Hindari suplemen besi untuk sementara. Kemudian hindari makanan yang berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Karena kebutuhan kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kalori per harinya. Untuk tingkat 3 sendiri itu biasanya jika dirawat di rumah sakit itu di ruang isolasi Bu, akan diberikan karena membutuhkan kamar yang tenang, cerah dan memiliki peredaran udara yang baik. Terus yang boleh masuk itu hanya dokter dan perawat saja yang keluar masuk di kamar. Kemudian cairan yang keluar dan masuk itu selalu dicatat oleh perawatnya biasanya ya Bu. Karena pasien tidak diberikan makanan ataupun minuman selama 24 jam. Kemudian terapi psikologinya itu ibu hamil itu harus yakin dulu kalau misalnya penyakitnya itu dapat disembuhkan sehingga hilangkan rasa takut karena kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, proses fisiologi, kurangi pekerjaan, serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang menatar belakangi penyakit ini Bu. Mual muntah ini adalah gejala yang normal terjadi pada kehamilan muda dan akan hilang setelah usia kehamilan ibu itu 4 bulan. Terus untuk tingkat 3 itu biasanya yang rawat inap itu diberikan terapi lewat infus. Jadi nanti ibu akan diberikan semacam infusan yang isinya lengkap, yang mengandung protein, karbohidrat, gula yang akan dihitung sesuai dengan kebutuhan ibu sendiri. Serta akan diberikan tambahan vitamin B kompleks dan vitamin C. Jadi untuk penjelasan saya ini tentang mual muntah pada kehamilan, apakah ibu mengerti? Iya Bu. Baik, apakah ibu bisa ulang lagi sekilas yang tadi saya jelaskan Ibu Lisa? Baik Bu, jadi mual muntah itu kondisi yang normal ya Bu. Mual muntah itu ada 3 tingkat, tingkat 1, 2, dan 3. Nah, kalau yang tingkat 2 dan 3 itu yang harus dirawat di rumah sakit ya Bu? Iya, benar. Kalau yang tingkat 1 tidak perlu dirawat di rumah sakit ya Bu? Iya, benar Ibu Lisa. Jadi, semisal di rumah Ibu ada keluhan mual muntah yang terus-menerus tidak bisa dihentikan, Ibu langsung saja ke rumah sakit ya Bu? Iya Bu Bidan. Baik, kemudian ini kita langsung melakukan pemeriksaannya ya Bu. Baik Bu. Baik Ibu, pemeriksaannya udah selesai. Semua dalam batas normal ya Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih ya Bu. Sampai sini ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak Ibu, semuanya sudah jelas. Terima kasih banyak ya Bu Bidan. Iya, nanti kontrolnya bulan depan ya Bu. Tapi jika ada keluhan, Ibu boleh datang sebelum bulan depan. Baik Bu Bidan, terima kasih ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Saya pamit dulu. Iya. Setelah melakukan tindakan, kemudian kita menulis dokumentasi di rekam medis pasien.